Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Joseph Dewa Kencana Putra, bisa dipanggil Dewa. Oke, langsung saja. Selanjutnya kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua, menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lalu selanjutnya, capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta perbedaannya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep dasar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lalu yang ketiga, mampu menjelaskan tujuan, jenis-jenis, dan instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta dapat menjelaskan peran kebijakan fiskal. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu yang pertama memahami pengertian, tujuan, dan alat-alat kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, menjelaskan peran pemerintah dan bank sentral dalam mengatur perekonomian. Yang ketiga, menganalisis dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap kehidupan sehari-hari. Lalu kita selanjutnya membahas materi yang pertama, yaitu pada kebijakan moneter. Kita mulai dari pengertian kebijakan moneter. Pernahkah kalian bertanya dalam hati, mengapa pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia tidak mencetak uang rupiah dalam jumlah yang banyak dan dibagikan kepada semua masyarakat? Dengan demikian masalah kemiskinan bisa segera diselesaikan. Dalam hal ini, tentu Bank Indonesia tidak bisa sembarangan mencetak uang dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Mengapa demikian? Apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, itu tidak baik untuk perekonomian. Hal ini karena dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah mencetak uang terlalu sedikit, juga tidak baik untuk perekonomian. Hal ini bisa menyebabkan terganggunya proses pembangunan, masyarakat sulit mendapatkan uang dan pekerjaan, daya beli yang rendah, pengusaha bisa gulung tikar, dan pada akhirnya bisa menyebabkan krisis perekonomian. Untuk itu pemerintah dalam hal ini, Bank Indonesia harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat ini yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi begitu pengertiannya. Lalu selanjutnya tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat memengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga
kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kesempatan kerja, kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah yang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Lalu tujuan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatkan ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menutupi kemungkinan dalam posisi surplus. Lalu selanjutnya jenis kebijakan moneter. Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama tight money policy atau kebijakan uang ketat. Tight money policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan suku bunga atau kebijakan diskonto, menjual surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas atau kebijakan kas rasio, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Yang kedua, easy money policy atau kebijakan uang longgar. Easy money policy adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga atau bisa disebut kebijakan diskonto, membeli surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, penurunan cadangan kas atau bisa disebut kebijakan kas rasio, dan mempermudah pemberian kredit. Lalu kebijakan moneter juga ada instrumennya. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau bisa disingkat SBI. Bank sentral akan menjual SBI jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke bank sentral. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, bank sentral bisa melakukan dengan membeli SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua, kebijakan diskonto atau diskon policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah
atau menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat untuk menabung sehingga jumlah uang beredar kembali masuk ke bank. Sebaliknya, jika terjadi kondisi deflasi di mana jumlah uang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu yang ketiga, kebijakan cadangan kas di bank atau cash ratio policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar lebih dari jumlah barang dan jasa, maka hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi deflasi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Hal ini dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Lalu yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Yang kelima, kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral dapat memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Lalu kita membahas pengertian kebijakan fiskal selanjutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil perintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan
alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya peran kebijakan fiskal. Pada kenyataannya, transaksi dan volume pengeluaran negara cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional. Dengan demikian, peran kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu memengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran, dan lain-lain. Sedangkan pada negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Lalu selanjutnya tujuan kebijakan fiskal. Adapun tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur kebijakan konsumsi pemerintah, lalu jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Lalu yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas, dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekankan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Lalu ada juga instrumen kebijakan fiskal. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu yang pertama, sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Yang kedua, politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan.
tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun, bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai, yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Sedangkan anggaran tidak berimbang dapat dibagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran daripada sisi penerimaan. Dan anggaran defisit dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikannya dari anggaran defisit, di mana sisi penerima lebih besar daripada sisi pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Lalu yang instrumen kebijakan fiskal yang terakhir, pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Lalu jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Terdapat 4 macam jenis kebijakan anggarannya, yaitu anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Lalu yang kedua, anggaran dinamis. Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran, sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Lalu yang ketiga, anggaran defisit. Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya menciptakan uang baru, melakukan pinjaman dalam negeri atau luar negeri. Mulai tahun 2000, APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dibiayai oleh sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, yang terakhir, anggaran surplus. Anggaran surplus memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Jadi gitu pembahasan dari materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apakah Anda sudah paham atau belum? Terima kasih sudah menonton video ini.